Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mama Astrin di channel YouTube saya. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di pagi hari ini saya mau berbagi sedikit kegiatan saya. Saya mau bikin sambal. Itu bumbunya atau bahan-bahannya udah saya iris-iris kecil, lalu saya mau blender pakai chopper. Itu tadi tomat sama cabenya kebanyakan, terus choppernya itu nggak bisa muter-muter ya teman-teman, lalu saya bagi dua gitu baru dia bisa muter. Oke teman-teman, pokoknya saksi terus ya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang baru mengklik channel saya ini, jangan lupa di like, subscribe, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung saya dari awal hingga sekarang. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya pakai tomat 4 buah, cabai rawitnya 35 biji, sama sedikit terasi, bawang putih, bawang merah. Udah itu aja. Nanti saya tambahkan bumbunya seperti masako, sedikit gula, dan ajinomoto gitu. Itu aja ya yang saya pakai kalau saya bikin sambal. Sengaja saya bikin banyak itu ya teman-teman, nanti kan bisa kita pakai buat kalau kita mau numis, mau sambal lado gitu. Dan alhamdulillah bumbu yang tadi udah halus, langsung aja saya mau menggorengnya atau menumisnya ya teman-teman. Dan seperti biasa saya pakai wajan yang ini ya teman-teman, karena inilah wajan yang ternyaman dan terenak buat saya masak. Itu minyaknya tidak kelihatan ya teman-teman, karena wajannya itu kelihatan hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sambalnya udah mulai saya tumis. Saya bersihin sisaan yang ditutup choppernya ya teman-teman, sayang kalau dibuang gitu. Di sini saya tidak menambahkan air karena pas saya blender tadi udah saya pakai air ya teman. Nah itu saya pakaikan gula putih, masako gitu, pokoknya secukupnya ya teman-teman, kita sesuaikan sama sambalnya gitu, dan sedikit ajinomoto gitu ya teman-teman. Kita oseng-oseng sedikit, biarkan sampai airnya meresap gitu ya teman-teman. Dan saya lanjut mau motong atau mengiris kacang panjang, saya mau menumisnya gitu. Itu saya keluarkan dari kulkas 2 ikat, tapi saya tumisnya cuma 1 aja ya teman-teman. Udah banyak itu, alhamdulillah wa syukurillah. Dan semoga teman-teman gak bosan menonton video saya yang isinya gini-gini terus, yang kegiatannya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya gitu ya teman-teman. Kalau nggak masak, bersih-bersih, nyuci baju, nyuci piring, jaga anak. Tapi saya belum sempat merekam semua aktivitas keseharian saya teman-teman, karena saya merasa praktis memasak untuk saya rekam setiap harinya. Saya itu aja ya, karena anak saya itu terlalu aktif gitu ya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Kalau saya ngerekam, kalau saya lagi bersihin kamar gitu, itu kameranya kadang
suka dimainin atau apa ya teman-teman. Kan kalau kita lagi masak, kameranya kita taruh di atas ya teman-teman, nggak bisa diganggu gitu. Harap dimaklumi ya teman-teman. Insya Allah saya bisa ya merekam, beresin kamar, beresin rumah gitu. Dan ini kacang panjangnya saya iris kecil-kecil, serong-serong gitu ya teman-teman. Dan maaf kalau saya kerjanya itu agak lambat gitu ya, karena itulah diri saya gitu ya teman-teman. Dan video ini juga sengaja saya nggak percepatkan biar teman-teman selalu happy untuk menontonnya ya teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang baru mengklik channel saya ini, selamat datang, mari berteman. Salam kenal dari saya, Mama Asril gitu. Bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini dengan cara mengklik tanda subscribe-nya. Apabila teman-teman suka, jangan lupa di like gitu ya. Kalau teman-teman mau kasih saran, jangan lupa di komentar ya teman-teman. Dan apabila saya ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Di sini saya masih belajar ya teman-teman. Mohon jangan dibully atau dihina atau di apa ya. Misalnya cara ngomong, cara ngeditnya masih belum sempurna gitu ya teman-teman. Karena di sini saya masih pemula, masih banyak belajar gitu ya teman-teman. Dan semoga saya bisa sukses kayak teman-teman yang di sana. Amin ya rabbal alamin. Ini kacang panjangnya sengaja saya iris kecil-kecil. Kalau potong-potong agak panjang dikit itu suami saya itu kurang suka ya teman-teman, karena apa namanya, lama mateng juga gitu. Kalau gini kan cepat praktis gitu ya, tapi lama prosesnya kita motong-motong gini aja. Oke, pokoknya teman-teman jangan di skip ya, ditonton sampai habis gitu.
Alhamdulillah saya iris kacang panjangnya udah selesai, dan itu juga sambalnya udah matang gitu. Langsung aja saya salin ya teman-teman. Saya taruh di mangkok aluminium ini. Dan saya sisakan sedikit buat bumbu tumis kacang panjang gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya kacang panjangnya saya cuci dulu karena tadi belum saya cuci. Sebenarnya saya masak sambal ini sambil saya bersin-bersin ya teman-teman, karena panasnya itu bayangin aja saya pakai 35 cabai gitu. Dan itu kacang panjangnya udah saya tumis dan saya tambahkan sedikit air. Udah itu aja, biarkan mendidih atau sampai lunak itu baru diangkat. Praktiskan ya teman-teman. Dan saya tutup sebentar sampai airnya meresap gitu. Pokoknya sambal itu bisa kita pakai buat bumbu tempe, buat tahu, buat ikan, pokoknya serba bisa deh. Tinggal kita ngambil-ngambil aja ya teman-teman. Ternyata airnya belum meresap ya teman-teman, karena suami saya itu kalau tumis kacang panjang itu harus yang kering-kering banget gitu ya teman-teman, nggak mau yang ada sedikit kuahnya gitu, karena udah terbiasa masakan ibunya gitu atau ibu mertua gitu ya, jadi ke bawah gitu harus yang kering-kering gitu. Sebenarnya sih enak yang ada kuah-kuahnya dikit biar enak kita taburin di atas nasi ya, tapi kita balik lagi ke selera ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah mateng, langsung aja saya taruh di mangkok saji gitu. Dan next saya mau lanjut lagi. Dan ini saya mau ngiris tempe setengah, ada sisa semalam gitu saya goreng tepung bumbu itu. Dan ini mau saya balado campur ikan teri. Sorry banget ya teman-teman, itu anak saya kepengen makan tempe gitu dan saya nggak ngasih karena itu tempenya udah terbuka ya teman-teman dari kemarin itu, dan dianya merajuk, kasihan juga ya. Tapi nanti saya kasihnya sedikit aja yang irisan kecilnya gitu. Yang namanya anak kecil itu ya teman-teman, nggak bisa kita tolak ya. Dan ini juga tempenya saya irisnya kecil-kecil, nanti juga saya gorengnya agak kering-kering gitu ya teman. Pokoknya saya masak itu harus yang agak kering-kering. Ada yang sama nggak ya, harus kering-kering gitu. Dan sorry banget kalau terlalu berisik, ada suara burung tetangga yang di belakang rumah ya teman-teman, dianya itu bising banget kalau udah bersuara itu. Nah alhamdulillah ini tempenya udah selesai, langsung aja saya mau goreng ya teman-teman. Dan itu anak saya belum bisa move on dari tempe, dan itu udah saya kasih potongan kecil itu, tapi nanti juga dimainin aja ya teman-teman, udah dimakan gitu. Dan ini saya panaskan minyaknya, saya mau goreng tempenya gitu. Dan jangan salpok sama tempat minyak sisa itu belum saya cuci ya teman. Saya itu senangnya gitu ya, suka menyimpan minyak sisa gitu.
Dan itu sebenarnya saya masukkan tempenya itu minyaknya belum panas ya teman-teman. Yang namanya kita juga keburu-buru, takut suami saya pulang. Karena yang tadi itu saya masaknya pagi ya, yang apa namanya, yang tumis kacang panjang itu pagi, dan ini saya lanjut siangnya gitu. Jadi saya satukan aja videonya teman-teman. Alhamdulillah ini penggorengan pertamanya udah matang, saya lanjutkan untuk yang keduanya. Dan semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, karena kita apa namanya, melihat dari cara kerja teman-teman atau apa bisa terinspirasi apa sih ngomongnya ya Allah, saya gitu kalau nonton video teman-teman itu saya nontonnya itu sampai akhir ya teman-teman. Siapa tahu ada yang bisa saya ambil gitu, ini misalnya caranya ini. Nah makanya saya tuh seneng banget kalau nonton video teman-teman itu nggak saya skip meskipun yang udah ada iklan ya teman-teman. Misalnya cara gorengnya, cara motongnya, atau cara apanya gitu bisa kita ambil gitu ya teman-teman. Nah dari ini juga ikan terinya udah saya cuci ya teman-teman, saya goreng aja langsung aja gitu. Dan ini yang kecil-kecilnya gitu, agak enakan yang ini, enggak terlalu pahit-pahit gitu. Dan ini juga terinya saya goreng semua aja. Dan itu jangan salpok sama sutil saya yang di dinding. Itu sutil yang saya beli kemarin tapi belum saya pakai ya teman-teman. Saya itu masih nyaman sama sutil yang saya pakai ini. Ini udah nggak tahu umurnya sama ya sama wajannya sebelum saya punya anak gitu, saya belinya ya teman-teman. Pokoknya umurnya sama, udah ada mau 5 tahunan mungkin, makanya dia agak hitam-hitam itu wajannya. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, selagi kita masih bisa makainya kenapa tidak gitu ya. Dan alhamdulillah ini semua udah selesai saya goreng, tapi nanti saya pisahkan sedikit untuk anak saya teman-teman, karena anak saya belum makan yang pedas-pedas gitu. Pisahkan sedikit tempe sama ikan terinya. Dan di sini juga saya nggak harus susah-susah bikin bumbu ya, saya pakai bumbu yang dari sambal itu aja. Nah itu dia sambalnya, saya ambil separuh gitu, langsung aja saya oseng-oseng dan saya tambahkan tempenya sama ikan terinya. Udah deh, praktis kan ya teman-teman. Nah ini tempenya saya sisakan separuh. Dan di sini saya tidak tambahkan bumbu lagi ya teman-teman, karena rasanya itu udah pas ya. Lalu kita oseng-oseng sebentar, jangan lupa ditutup apinya, dan selesai sudah. Di hari ini saya nggak masak sayur karena masih ada tumis kacang panjangnya yang sisa tadi pagi ya teman-teman. Nah ini saya matikan apinya karena udah matang, langsung aja saya salin ke piring saji gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini sampai habis. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan pula ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, inilah menu makan siang saya di hari ini. Ada tempe balado campur teri gitu, dan ini untuk anak saya ya teman-teman.
yang tidak pakai sambal. Dan itu tumis kacang panjangnya yang sisa tadi pagi, dan ini dia sambalnya, masih bisa dipergunakan untuk yang lain-lainnya teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.